akan bersama-sama membicarakan tentang kajian teori ya dalam penelitian ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang permasalahan dalam penelitiannya. Ya itu biasanya kalau dalam proposal skripsi atau proposal penelitian itu merupakan bab satu ya, satu ya. Nah, kalau ini kajian teori bab 2 ya. Jadi kelanjutan dari materi yang kemarin ini. Ya, teori. Apakah itu teori ya? Ya, teori biasanya merupakan jawaban atas pertanyaan why, mengapa ya. Nah, di bawah teori ada konsep ya, biasanya atau definisi ya, atau pengertian ya, yang biasanya menjawab pertanyaan apa, what ya. Jadi misalnya sejarah, apa itu sejarah ya? Ini berarti konsep ya, pengertian ya, definisi ya, sejarah. Tapi kalau sudah menyangkut teori ya, teori itu sejarah ya, ini menjawab pertanyaan mengapa ya, why. Nah, kita kenal dalam sejarah itu banyak teori-teori ya, teori-teori sejarah spekulatif ya dan sebagainya ya. Itu nanti di filsafat sejarah itu ada ya, berbagai teori sejarah ya. Nah, itu tidak sekedar menjawab apa itu sejarah ya, tapi sudah menyangkut filosofis ya, sofis. Ya, teori merupakan hubungan antar konsep ya. Jadi konsep-konsep itu berbagai konsep ya, itu dikait-kaitkan ya, dihubungkan ya, sehingga membangun sebuah teori ya. Jadi konsep ini adalah bahan baku ya, dari sebuah teori gitu. Nah, sehingga teori diartikan sebagai hubungan kausal, logis dan sistematik antara dua atau lebih konsep ya. Maka teori tiada lain merupakan penjelasan suatu gejala. Jadi kalau konsep itu hanya menjelaskan satu gejala saja ya, satu hal saja ya, satu pengertian saja ya. Tapi kalau teori ini menjelaskan gejala. Gejala itu kan berarti ada hal-hal yang di dalamnya terdapat beberapa unsur ya, beberapa konsep gitu ya. Sehingga teori lebih tinggi ya derajat ilmiahnya ya. Nah, jadi teori merupakan suatu penjelasan terhadap suatu gejala yang terjadi di masyarakat ya, sehingga kita tidak boleh ya kemudian meremehkan teori ya, karena teori ini sebenarnya juga merupakan penjelasan terhadap suatu gejala ya. Jadi berangkat dari fakta empirik di masyarakat, ya, kemudian itu direfleksikan, direnungkan ya, dicari keterkaitan antar berbagai hal, berbagai unsur ya. Nah, kemudian dirumuskan menjadi suatu bangunan teori ya. Nah, sehingga menjadi sebuah penjelasan yang lebih utuh, lebih lengkap ya, dan juga lebih kompleks ya terhadap suatu gejala. Kalau sejarah ya tidak hanya sekedar dijelaskan secara pengertian saja ya, tapi juga secara filosofis ya, secara hubungan kausal antar berbagai hal ya yang terkandung dalam peristiwa sejarah. Penjelasan atau eksplanasi ini meliputi unsur yang menjelaskan dan yang dijelaskan ya. Jadi yang dijelaskan ya sejarah ya. Unsur-unsur apa yang bisa menjelaskan sejarah ya. Ya kalau dari sisi pengertian atau konsep ya sejarah adalah peristiwa di masa lampau. Ini unsur pertama ya. Terus kemudian peristiwa itu merupakan peristiwa penting ya yang menyangkut peristiwa kehidupan manusia ya. Ini unsur yang kedua ya. Kemudian dari berbagai unsur itu kemudian dikaji lebih dalam ya, lebih mendalam lagi ya, sehingga atau ditemukan ya atau dirumuskan ya hubungan-hubungan antar berbagai unsur itu ya, sehingga menjelaskan lebih luas, lebih kompleks, lebih mendalam ya, sehingga membangun sebuah teori. Nah, jadi dengan demikian sebenarnya teori itu adalah abstraksi dari realitas ya. Jadi abstraksi dari realitas, abstraksi dari sebuah kenyataan.
Jadi kenyataan yang begitu kompleks, begitu rumit, itu kemudian disederhanakan, diabstraksikan ya, dengan rumusan yang lebih bisa atau lebih mudah kita pahami. Nah, ke teori. Contoh misalnya, kalau kita melempar benda ke atas, kemudian jatuh, jatuhnya ke bawah. Nah, ini kan realitas ya. Nah, ini bagaimana penjelasannya? Kok benda kalau kita lempar ke atas kok jatuhnya ke bawah? Tidak ke samping ya. Jatuh ke bawah tegak lurus ya, tidak ke samping, tidak miring ya, tidak berbelok-belok gitu ya. Kok lurus, tegak lurus. Ini bagaimana penjelasannya? Nah, itu dijelaskan dalam teori ya. Ya, untuk menjelaskan itu teori realitas itu kemudian lahirlah teori gravitasi ya. Bahwa benda jatuh ke bawah karena gaya tarik bumi ya, yang disebut dengan gravitasi ya. Nah, itulah yang disebut dengan teori. Nah, ini teori dalam ilmu sosial adalah gambaran kenyataan empirik ya. Jadi sebenarnya itu teori itu menggambarkan kenyataan empirik ya. Kenyataan yang betul-betul ada ya, betul-betul terjadi ya, secara empirik ya. Hanya kemudian dirumuskan ya dalam rumusan yang lebih sederhana ya, yang lebih mudah kita pahami ya. Ya itulah tugasnya ilmuwan ya, merumuskan teori ya yang berangkat dari realitas ya. Ya kalau kita tidak mempelajari teori ya, mungkin kita akan sulit ya untuk memahami realitas ya. Kalau kita tidak mempelajari teori gravitasi ya, kita akan sulit ya, menjelaskan mengapa benda dilempar ke atas jatuhnya ke bawah ya. Nah, itu ya. Ya. Mungkin kalau kita tidak membaca teori itu ya, tidak mempelajari teori gravitasi ya, wah itu memang sudah ya kehendak alam begitu misalnya. Ya sudah memang takdir Tuhan ya, benda jatuh ke bawah gitu ya. Ya, nah ini kita ambil dari pendapatnya ilmuwan politik ini ya, Miriam Budiarjo ya, bahwa teori politik ya adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik ya. Dalam dunia politik pun begitu ya. Teori politik itu merupakan gambaran ya, dari fenomena politik ya. Dari dunia politik yang begitu rumit ya, yang begitu canggih ya, itu kemudian diulas ya, dianalisis ya, dan kemudian diambil kesimpulan. Ini fenomena apa ini yang seperti ini ya. Nah, misalnya kalau di negara kita demokrasi, kita menganut demokrasi melalui ada parlemen ya, ada wakil rakyatnya ya. Kemudian ada eksekutif ya, ada perintah ya, kemudian ada yudikatif ya, ada lembaga kehakiman ya. Nah, ini berarti teori apa ini? Nah, ada 3 lembaga negara ini, legislatif, eksekutif, dan yudikatif ya. Nah, itu kemudian ada dalam politik dikenal dengan trias politika ya. Nah, ini trias politika ini kan untuk menggambarkan realitas politik ya, bahwa di dalam sebuah negara ada 3 lembaga yang ya sama-sama punya fungsi masing-masing ya, dan saling mengawasi, saling mengontrol ya. Nah, demikian pula dalam pendidikannya, misalnya teori pendidikan itu ya bahasan dan generalisasi dari fenomena pendidikannya. Fenomena yang terjadi di pendidikan kemudian dibahasakan dengan lebih mudah, lebih bisa diterima menjadi teori-teori pendidikannya. Ya, banyak kita kenal teori pendidikannya. Ya, di mata kuliah sebelumnya ada ini ya, teori-teori pendidikannya. Nah, berikutnya apa sih fungsi teori ya? Nah, ini tadi sudah kita bahas ya. Teori itu bersifat eksplanasi, menjelaskan ya, menjelaskan fenomena ya. Nah, tidak hanya itu, teori juga bisa memprediksi ya, memperkirakan ya, gejala apa yang akan terjadi ya, di masa yang akan datang. Ya. Nah, dengan penjelasan teoretik seperti itu kita bisa memperkirakan nanti apa ya kira-kira yang terjadi di masa mendatang gitu ya. Contoh ini misalnya ya.
Ini teori konvergensi ya dalam pendidikan ya. Teori yang menggabungkan antara pembawaan dan lingkungan ya. Jadi faktor bawaan sejak lahir dengan faktor lingkungan itu punya peran yang sama-sama penting ya dalam perkembangan individu. Ini teori ya. Nah, dengan teori itu kemudian kira-kira apa yang terjadi ya dengan faktor bawaan dan lingkungan itu ya. Nah, bisa kita prediksi ya. Seorang anak ini akan membawa pembawaan yang baik maupun buruk ya sejak lahir ya, ini faktor bawaannya. Nah, kemudian selanjutnya dipengaruhi oleh lingkungan ya. Sehingga dengan teori seperti itu, maka bisa diprediksi ya, bahwa seorang anak yang hidup dalam lingkungan yang baik ya, maka juga akan mendukung ya perkembangan anak ke arah yang lebih baik. Dan sebaliknya ya, seorang anak yang hidup dalam lingkungan yang tidak baik, kurang baik, maka juga itu akan mendorong ya, perkembangan anak ke arah yang kurang baik juga. Gitu. Ini namanya sifat teori yang bersifat prediktif. Ya. Nah, kemudian teori itu akan kita gunakan dalam penelitian. Nah, apa manfaatnya kita menggunakan teori dalam penelitian? Nah, suatu yang ingin kita ketahui dalam penelitian itu adalah masalah-masalah ya, yang bisa masalah itu kita bedakan dalam dua tingkatan. Ya. Yang pertama, suatu pertanyaan yang jawabannya sama sekali belum kita ketahui. Ya. Jadi ini ada masalah di masyarakat ya, dan selama ini para peneliti belum pernah menjawab masalah itu. Nah, ini berarti masalah itu sama sekali masalah yang baru ya, sehingga membutuhkan jawaban yang baru ya. Hingga hasilnya bisa jadi nanti menghasilkan sebuah teori baru ya. Atau paling tidak mengembangkan teori yang sudah ada. Ya. Nah, ini level pertanyaan yang tinggi ini ya. Karena jawabannya nanti akan menghasilkan teori baru atau mengembangkan teori baru dari teori yang sudah ada. Gitu. Nah, level yang kedua adalah suatu pertanyaan yang telah diketahui jawabannya, tetapi masih meragukan jawaban tersebut. Misalnya apa? Misalnya motivasi itu punya pengaruh nggak sih terhadap prestasi? Nah, secara teori kan dan dalam kenyataan kan punya pengaruh ya. Ada pengaruh ya antara motivasi dengan prestasi ya. Siswa yang motivasinya tinggi ya itu nanti bisa berkorelasi positif terhadap prestasi belajarnya. Karena motivasinya tinggi maka dia akan belajar dengan tekun ya, dengan giat ya, dengan disiplin gitu ya. Maka itu juga akan berpengaruh terhadap prestasinya ya. Tapi bagaimana penjelasan hubungan itu gitu? Penjelasan hubungan antara motivasi dengan prestasi. Nah, ini butuh penjelasan teori ya. Nah, ini banyak sudah para ahli menjelaskan itu ya, menjelaskan ini ya. Bukan antara motivasi dengan prestasi. Manfaat lain dari teori adalah memberi pola bagi interpretasi data ya. Jadi data-data yang kita peroleh dari hasil penelitian ya, dari lapangan ya, itu kan perlu kita tafsirkan, kita interpretasi. Nah, teori itu membantu ya kita untuk menafsirkan, menginterpretasikan data itu ya. Jadi, mengkerangkai ya, memberi pola pada data yang kita peroleh ya. Nah, misalnya tadi ya antara motivasi dengan prestasi ya. Nah, ini data-data tentang motivasi siswa itu ini ya. Data-data tentang prestasi siswa itu ini ya. Nah, ini dua data ini kemudian kita kerangkai dengan sebuah teori ya. Sehingga akan bisa kita rumuskan pola. Oh, kalau motivasinya tinggi, maka prestasinya tinggi juga ya. Kalau motivasinya kurang, prestasinya kurang ya. Kalau motivasinya rendah, prestasinya buruk misalnya ya. Itu pola ya, polanya seperti itu. Itu berarti teori itu bisa menjelaskan data ya dengan sebuah pola ya. Kemudian teori juga bisa menghubungkan suatu studi dengan studi lainnya ya. Jadi sebuah hasil penelitian dengan hasil penelitian lain, nah, itu bisa dicari keterkaitannya ya. Kita dicari hubungannya ya.
Nah, ternyata motivasi dan prestasi di sekolah ini ya, sekolah A misalnya ya, dengan motivasi dan prestasi di sekolah B, wah itu ternyata kalau dibandingkan, wah ternyata ya tidak jauh berbeda ini ya, sama-sama berpengaruh terhadap prestasi ini, motivasi ini. Nah, ini berarti, wah ya, ada hubungan ya. Nah, sekalipun objeknya berbeda, tapi punya hubungan ya antara studi satu dengan studi yang lain. Nah, teori juga menyajikan kerangka sehingga konsep ya dan variabel mendapat arti pentingnya. Jadi mengkerangkai konsep ya, mengkerangkai ya, sehingga antara konsep dan variabel itu akan bermakna ya. Ya kalau sebuah variabel ya sebuah konsep itu tidak dilandaskan pada teori ya, wah, ya nanti ya bisa menjadi variabel yang tidak jelas ya, tidak punya bermakna ya. Sehingga kalau misalnya kita mengangkat variabel motivasi ya, ini kan kemudian kita kemukakan banyak teori-teori tentang motivasi ya dari para ahli ya. Kemudian variabel prestasi ya, kita kemukakan ya teori-teori tentang prestasi ya dari para ahli ya. Nah, sehingga dengan penjelasan para ahli tentang dua variabel itu, nah ini akan menjadi punya makna, ya, punya arti ya. Nah, biasanya para ahli menjelaskan sebuah konsep ya, sebuah variabel itu dengan indikator-indikator ya. Indikator motivasi itu apa saja, indikator prestasi itu apa saja. Nah, dengan membaca indikator itu kita akan paham ya, yang dimaksud dengan motivasi ini ya, ciri-cirinya ini ya, indikatornya ini ya. Yang dimaksud dengan prestasi, maksudnya ini ya, indikator prestasi itu ini ya. Nah, itu. Kemudian memungkinkan makna yang lebih besar ya dari temuan yang diperoleh dari suatu penelitiannya. Jadi teori itu ya misalnya kita melakukan penelitian, nah kemudian hasil penelitian itu kita simpulkan ya. Nah, bagaimana untuk memaknai hasil penelitian itu ya? Nah, itu bisa kita menggunakan teori ya. Sehingga kesimpulan penelitian kita tidak sekedar hubungan antar dua variabel ini ya, nah, tapi dikerangkai atau dimaknai dengan sebuah teori yang lebih besar ya, atau sebuah grand teori ya. Nah, kalau dalam contoh tadi ya, antara motivasi dan prestasi ya, nah, itu kan bisa dijelaskan dengan sebuah teori hubungan ya antara motivasi dengan prestasi ya. Nah, sehingga ya hasil penelitian kita menjadi lebih bermakna ya, karena dikuatkan oleh sebuah teori. Nah, itu manfaat ya dan fungsi teori ya. Nah, berikutnya adalah, ini bab 2 ya. Nah, ini biasanya ya isinya adalah kajian teori ya atau kajian pustaka ya. Nah, ya nanti tergantung misalnya Anda besok skripsi itu menggunakan istilah kajian teori atau kajian pustaka ya. Tinggal diikuti saja ya. Nah, apa isi kajian teori atau kajian pustaka ini? Nah, yang pertama adalah analisis teoritis ya dan penelitian yang relevan. Ya, jadi bisa berisi, jadi bab 2 itu Anda bisa mengutip ya berbagai teori ya yang dihasilkan dari penelitian. Jadi berbagai hasil teori dan hasil penelitian ya yang relevan ya, yang punya relevansi tentunya ya dengan masalah yang diteliti ya. Kalau misalnya tadi penelitiannya ada tentang hubungan antara motivasi dengan prestasi, ya, maka teori-teori dan hasil penelitian yang kita kemukakan di situ itu juga yang seputar dengan itu ya, yang seputar itu ya. Nah, jangan keluar dari grand teori hubungan antara motivasi dengan prestasi. Jadi misalnya kita mengutip teorinya ini ya, ahli A ya, atau teorinya ini ya. Kemudian juga bisa kita merujuk hasil penelitiannya siapa ya, dari para peneliti sebelumnya ya, yang hasilnya seperti ini ya. Nah, itu bisa kita masukkan ke dalam bab 2 ya, untuk membangun teori ya. Kemudian peneliti juga bisa melakukan sintesis dari berbagai teori ya yang relevan ya, agar diperoleh legitimasi konseptual terhadap variabel yang diteliti. Ya, ini lebih tinggi lagi ya. Kalau yang pertama tadi itu hanya menganalisis berbagai teori dan hasil penelitian terus kita kemukakan di itu ya. Nah, kalau ini sudah melakukan sintesis ya, sintesa dari berbagai teori dan konsep ya. Jadi misalnya ada teori A dan teori B.
Nah, kemudian kita sintesiskan ya. Antara teori A dan teori B ini punya persamaan enggak ya? Oh, sama-sama ada persamaannya ya. Oh, ada perbedaannya ya. Sehingga misalnya kalau dalam bab 2 ini kan peneliti seringkali menuliskan ya, menurut pendapat I atau pendapat teori ini ya, teori A ya, itu begini-begini ya. Menurut teori B itu begini ya. Atau menurut ahli ini, ahli A begini, ahli B begini ya, ahli C begini ya. Nah, kemudian kita gabungkan dari berbagai teori dan pendapat ahli tadi, ya, kemudian kita simpulkan dari berbagai teori atau pendapat ahli tadi di atas ya, dapat disimpulkan bahwa wah ini mensintesiskan ya antara berbagai teori atau pendapat para ahli. Unsur teori tampak jelas ya, seperti konsep, asumsi, hubungan antar variabel, dan daya penjelasan terhadap masalah itu ya. Ini harus jelas ya. Teori apa yang digunakan ya. Nah, dan kalau menggunakan konsep, konsepnya apa ya, hubungan antar variabelnya bagaimana ya, dan juga penjelasannya bagaimana ya. Harus tampak jelas ya. Nah, itu teori ya. Nah, ya, jadi sebelum Anda nanti menuliskan teori-teori tadi, kita harus tahu dulu ya peta teorinya ya. Jadi kalau teori motivasi dan prestasi, bagaimana peta teorinya? Peta teori tentang motivasi bagaimana? Peta teori tentang prestasi bagaimana? Sehingga kita harus banyak membaca ya, mengkaji ya, berbagai teori dari dua variabel ini ya, sehingga kita tahu peta teorinya. Nah, kemudian setelah kita susun tadi kerangka teoretiknya ya, dengan berdasarkan peta teori yang kita pelajari ya, kemudian berikutnya adalah kita susun kerangka pikir ya. Nah, ini kerangka pikir disusun berdasarkan teori yang telah kita bangun tadi itu ya. Kita kemukakan tadi ya di bagian A itu ya. Nah, kerangka berpikir berisi gambaran pola hubungan antar variabel atau kerangka konseptual ya, yang digunakan untuk memecahkan masalah yang diteliti. Disusun berdasarkan kajian teoritis dan hasil-hasil penelitian yang dilakukan ini. Nah, dasar penyusunan kerangka teoritis adalah kajian teori ya, atau hasil-hasil penelitian yang relevan yang kita kemukakan di bagian A sebelumnya ya. Jadi kalau tadi variabelnya adalah motivasi dan prestasi ya, maka kerangka berpikirnya ya juga itu ya, hubungan antara motivasi dengan prestasi ya, berdasarkan teori-teori atau hasil-hasil penelitian yang relevan ya. Kita buat kerangka berpikir dalam bentuk bagan-bagan gitu ya. Misalnya variabel pertama motivasi, indikatornya apa motivasi. Kemudian variabel kedua prestasi, hubungannya apa prestasi, indikatornya apa prestasi ya. Nah, kemudian antara kedua ini kemudian kita cari pola hubungannya ya. Sehingga akan menjelaskan bahwa kedua variabel ini punya hubungan ya. Itu kerangka pikir. Ya, kerangka pikir biasanya adalah dibuat di samping narasi, ya, penjelasan naratif juga dibuat dalam bentuk bagan-bagan, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami ya, oh penelitian ini arahnya kemana sih. Nah, berikutnya dari isi bab 2 atau kajian teori adalah hipotesis penelitian ya. Nah, ini kalau di penelitian kualitatif ini biasanya hipotesis itu secara tertulis ya, secara tersurat ya. Dirumuskan secara singkat, lugas dan jelas ya, dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan ya, atau pernyataan ya. Nah, biasanya dalam bentuk kalimat pertanyaan ya. Kemudian didasarkan pada kerangka pikir yang telah diuraikan ya. Jadi ini tinggal menurunkan saja ya dari kerangka pikir itu, kemudian kita rumuskan menjadi sebuah kalimat tanya ya. Kalimat pertanyaan ya, bukan kalimat tanya ya. Kalimat pernyataan. Ya, misalnya kalau tadi mencari hubungan antara motivasi dan prestasi, ya, berarti hipotesisnya ya, asumsinya ya, dugaannya ya, jadi ada hubungan antara motivasi dan prestasi belajar siswa ya. Itu hipotesisnya ya. Itu kalau dalam penelitian kuantitatif ya. Nah, dalam penelitian kualitatif ya,
Nah, ini maksudnya, oh ya ini kualitatif maksudnya ini L ya ini ya, keliru nih. Dalam penelitian kualitatif ya, kajian teori adalah juga sekaligus menjadi hipotesis penelitian. Jadi ini tadi ini, nah, di sini kalau dalam penelitian kualitatif itu sudah sekaligus menggambarkan hipotesisnya. Sehingga dalam penelitian kualitatif ya itu biasanya tidak ditulis hipotesisnya ya secara tersurat ya seperti dalam penelitian kuantitatif ya. Nah, pembaca dapat memahami oh yang diasumsikan dalam penelitian ini adalah apa ya hubungan antara motivasi dan prestasi ya, itu sudah bisa paham dengan hanya membaca bagian ini saja ya. Sehingga di bagian ini nanti diarahkan pada asumsi bahwa ada hubungan antara motivasi dan prestasi. Ini kalau dalam penelitian kualitatif ya. Nah, begitu kira-kira para mahasiswa ya, isi dari bab 2 ya, atau kajian teori ya. Yang selanjutnya nanti dari bab 2 ini, apakah penelitian kita kuanti atau kuali ya, nah, itu nanti dipaparkan dalam bab 3 ya, dalam bab metodologi penelitian gitu. Ya, baiklah, demikian pembahasan kita tentang kajian teori ya. Ya, kalau ada pertanyaan bisa Anda ajukan di forum ini ya, atau bisa di WA ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.